Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi di sini saya akan membahas materi tentang Orde Baru. Kalian tahu tidak sih apa itu Orde Baru? Yuk kita belajar bareng-bareng. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Secara singkat, Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun yang diawali surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 hingga tahun 1998. Latar belakang Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno. Nah, kalian tahu tidak sih apa itu peristiwa G30 SPKI? Mari kita bahas bersama-sama. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian ada Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Kemudian di sini terdapat sistem pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dalam UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945. Apa saja sih perubahan yang terjadi pada masa Orde Baru? Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya terdapat penyebab jatuhnya Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Kemudian setelah terjadi penyebab jatuhnya Orde Baru, sekarang terdapat pencapaian Orde Baru. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, proyek pembangunan infrastruktur, jalan tol, bendungan, dan lain-lain. Industrialisasi dan peningkatan sektor pertanian. Yang kedua, stabilitas politik. Pemerintahan yang kuat dan terkendali oleh militer, penanganan konflik dengan pemberontakan DITI, PRRI, dan PKI. Baiklah, itulah materi Orde Baru. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dan sampai jumpa.